Yo, balik lagi sama gua, Johnson. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya guys. Hari ini gua mau ngebahas sesuatu yang mungkin bakal bikin kita semua mikir dan merenung lebih dalam nih. Kita bakal kupas tuntas 5 negara termiskin di dunia. Bukan cuma sebut nama negaranya aja, tapi kita juga bakal cari tahu alasan-alasan kenapa mereka bisa ada di posisi yang sulit banget ini. Siap-siap ya, karena ini bakal jadi perjalanan yang membuka mata kita semua. Mungkin ada yang nanya, Bang Johnson, datanya dari mana nih? Jangan-jangan ngasal lagi. Eits, tenang dulu guys. Informasi yang bakal gue sampaikan ini bukan kaleng-kaleng ya. Semua data yang gue pakai itu diambil dari sumber-sumber yang udah pasti terpercaya dan diakui dunia. Kayak World Bank atau Dana Moneter Internasional, IMF. Jadi bisa dipastiin akurat dan bukan hoax semata. Gue pengen kita semua dapat informasi yang benar dan bermanfaat. Kenapa sih gue pengen banget bahas topik ini? Karena menurut gue, penting banget buat kita tahu kondisi saudara-saudara kita di belahan dunia lain. Dengan tahu, kita jadi bisa lebih bersyukur sama apa yang kita punya sekarang, dan mungkin tergerak buat bantu mereka, sekecil apapun itu. Jadi, jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai habis, karena bakal banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Siap? Maksudnya, siap ya? Oke guys, negara pertama yang masuk daftar ini, dan ini bener-bener bikin hati miris, adalah Burundi. Mungkin banyak dari kalian yang jarang dengar nama negara ini ya. Burundi ini letaknya di Afrika Timur guys. Kenapa Burundi bisa jadi salah satu yang termiskin di dunia? Jadi gini, salah satu faktor utamanya itu adalah konflik yang berkepanjangan. Bayangin aja negara yang terus-terusan dilanda perang saudara dan kerusuhan politik, gimana rakyatnya mau hidup tenang dan sejahtera? Susah banget kan? Konflik ini udah berlangsung lama banget guys. Dan dampaknya itu luar biasa parah ke semua aspek kehidupan di sana. Selain konflik yang gak ada habisnya itu, Burundi juga menghadapi masalah kurangnya sumber daya alam yang bisa diandalkan. Gak kayak negara lain yang mungkin kaya minyak atau tambang, Burundi ini sumber dayanya terbatas banget. Terus, ditambah lagi sama ketidakstabilan politik yang bikin investor juga mikir 1000 kali buat masuk. Pemerintahan yang sering gonta-ganti, kebijakan yang gak jelas arahnya, itu semua bikin ekonomi negara ini makin terpuruk. Rakyatnya jadi korban utama, susah cari kerja, susah dapat akses ke kebutuhan dasar, kayak makanan dan air bersih. Sedih banget guys, beneran. Lanjut ke negara kedua guys, ada Sudan Selatan. Nah, negara ini sebenarnya relatif baru. Mereka merdeka tahun 2011. Harusnya kan seneng ya baru merdeka, bisa bangun negara sendiri. Tapi sayangnya nggak lama setelah merdeka, negara ini langsung terjebak dalam perang saudara yang dahsyat banget. Ini nih yang jadi biang keladi utama kemiskinan ekstrem di Sudan Selatan. Perang itu bukan cuma ngerenggut nyawa, tapi juga ngancurin semua infrastruktur yang ada. Jalanan rusak parah, sekolah hancur, rumah sakit juga nggak berfungsi. Gimana ekonomi mau jalan kalau kondisinya kayak gitu? Parahnya lagi guys, Sudan Selatan ini sebenarnya punya potensi gede dari minyak. Tapi karena perang dan manajemen yang buruk, ketergantungan mereka sama sektor minyak ini malah jadi bumerang. Waktu harga minyak dunia anjlok, ekonomi mereka langsung goyang parah. Ditambah lagi, konflik bikin produksi minyak keganggu terus. Jadi, sumber daya yang harusnya bisa jadi modal buat bangun negara, malah nggak bisa dimanfaatin secara maksimal. Rakyatnya yang paling menderita, banyak yang kelaparan, ngungsi, dan hidup dalam ketidakpastian setiap hari. Ini benar-benar situasi yang sulit banget guys. Negara ketiga yang kita bahas adalah Malawi guys. Letaknya di bagian tenggara Afrika. Nah, yang bikin agak ironis, Malawi ini sebenarnya dikenal punya tanah yang subur dan potensi pertanian yang lumayan. Tapi, kok bisa ya tetap jadi salah satu negara termiskin? Ternyata ada beberapa tantangan ekonomi berat yang mereka hadapi guys. Salah satunya adalah sektor pertanian mereka yang sangat tidak stabil dan sangat bergantung sama cuaca. Jadi kalau cuaca lagi nggak bagus, misalnya kekeringan panjang atau banjir bandang, panen mereka bisa gagal total. Ini langsung berdampak ke pasokan makanan dan pendapatan para petani, yang jumlahnya banyak banget di sana. Selain masalah pertanian yang rentan itu, Malawi juga sering banget dilanda kekeringan yang parah. Bayangin aja guys, bertahun-tahun kekurangan air, gimana mau nanem, gimana mau ternak, susah banget pastinya.
Terus, ada lagi nih faktor lain yang gak kalah penting, yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi banget. Jumlah penduduknya nambah terus, tapi lapangan kerja dan sumber daya gak ikut nambah secepat itu. Akibatnya, tekanan terhadap sumber daya alam makin besar, dan persaingan buat dapetin penghidupan juga makin ketat. Ini jadi tantangan besar buat pemerintah Malawi buat ngentasin kemiskinan. Oke guys, sekarang kita pindah ke Republik Demokratik Kongo, atau sering disingkat DRC. Nah ini nih yang sering bikin banyak orang geleng-geleng kepala. Kenapa? Karena Kongo ini sebenarnya adalah negara yang super duper kaya akan sumber daya alam. Mereka punya banyak banget tambang emas, berlian, kobalt, tembaga, wah pokoknya macem-macem deh. Harusnya kan dengan kekayaan alam segitu banyak, rakyatnya bisa sejahtera ya. Tapi faktanya, Kongo malah jadi salah satu negara termiskin. Ini parah sih guys, bener-bener ironis banget. Terus, apa dong penyebabnya? Nah, ini dia nih masalah utamanya, konflik internal yang gak berkesudahan dan korupsi yang merajalela. Meskipun kaya sumber daya, negara ini terus-terusan diguncang perang saudara, pemberontakan, dan kekerasan antar kelompok. Sumber daya alam yang melimpah itu malah sering jadi rebutan dan memicu konflik baru, bukan jadi berkah buat rakyatnya. Ditambah lagi, praktik korupsi yang udah akut dari tingkat atas sampai bawah, bikin kekayaan negara nggak nyampe ke rakyat kecil. Uangnya malah masuk ke kantong oknum-oknum tertentu. Sedih banget ya guys, potensi sebesar itu disia-siain gitu aja. Negara terakhir dalam daftar kita kali ini adalah Republik Afrika Tengah, atau CAR. Sama kayak negara-negara sebelumnya yang udah kita bahas, CAR juga ngalamin kemiskinan yang parah banget guys. Salah satu pemicu utamanya lagi-lagi adalah konflik bersenjata yang seolah nggak ada ujungnya. Negara ini udah bertahun-tahun dilanda perang saudara dan kekerasan antar kelompok milisi. Keamanan jadi barang langka di sana, dan ini ngebuat aktivitas ekonomi jadi lumpuh total. Orang-orang takut keluar rumah, takut berkebun, takut berdagang. Gimana mau maju? Coba kalau situasinya kayak gitu terus. Selain konflik, pemerintahan yang lemah juga jadi masalah besar di Republik Afrika Tengah. Negara seolah nggak punya kendali penuh atas wilayahnya sendiri. Banyak daerah yang dikuasai sama kelompok-kelompok bersenjata. Akibatnya, layanan publik dasar kayak pendidikan dan kesehatan jadi susah banget diakses sama rakyatnya. Banyak anak-anak yang nggak bisa sekolah, banyak orang sakit yang nggak bisa berobat. Ini bener-bener kondisi yang memprihatinkan guys. Kurangnya akses ke pendidikan dan kesehatan ini juga bikin lingkaran kemiskinan makin susah buat diputus. Mereka jadi terperangkap dalam situasi yang sulit banget buat diubah. Nah, itu tadi guys, 5 negara termiskin di dunia beserta alasan-alasan kompleks di baliknya. Gimana perasaan kalian setelah dengar semua ini? Gue pribadi sih ngerasa sedih, prihatin, tapi sekaligus juga jadi pengen tahu lebih banyak. Ini bukan cuma sekadar angka statistik atau berita di koran guys. Di balik semua itu, ada jutaan manusia yang berjuang setiap hari buat bertahan hidup dalam kondisi yang luar biasa sulit. Mereka punya mimpi, punya harapan, sama kayak kita semua. Gue ngajak kalian semua, teman-teman, buat jangan berhenti sampai di sini. Jangan cuma nonton video ini, terus lupa gitu aja. Coba deh, luangkan waktu kalian sedikit buat cari tahu lebih lanjut tentang upaya-upaya internasional yang udah dilakuin buat ngebantu negara-negara ini. Banyak banget loh organisasi kemanusiaan, PBB, dan negara-negara lain yang berusaha ngasih bantuan, mulai dari makanan, obat-obatan, sampai program-program pemberdayaan ekonomi. Siapa tahu, dari situ kita bisa nemuin cara buat ikut berkontribusi, sekecil apapun itu. Ingat guys, kepedulian kita itu penting banget. Dengan kita tahu dan peduli, kita udah ngasih harapan buat mereka. Dan siapa tahu, dari kepedulian itu bisa muncul aksi-aksi nyata yang bisa ngerubah kehidupan mereka jadi lebih baik. Jangan pernah remehkan kekuatan satu orang buat bikin perbedaan. Oke guys, makasih banyak udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini biar makin banyak yang tahu dan peduli. Gue Johnson pamit dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat dan terus berbuat baik. Ciao!